Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran biologi kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang alat indera pada manusia. Kita langsung saja simak video berikut ini. Sebelum lebih lanjut lagi, Ibu akan membahas tentang indikator pada video kali ini. Yang pertama, mengetahui struktur dan fungsi dari organ mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, serta mengetahui mekanisme kerja dari indera pada manusia. Selanjutnya, mengetahui macam-macam gangguan dan kelainan pada alat-alat indera pada manusia, khususnya pada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Langsung saja kita. Sistem indera pada manusia. Kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Kalian perhatikan lagi gambarnya. Benda apakah ini? Buku. Nah, kenapa kamu bisa mengetahui nama benda tersebut? Karena kamu dapat melihat benda tersebut menggunakan mata. Mata kita diibaratkan seperti sebuah kamera yang sangat canggih. Mata dapat mengambil seluruh gambar yang ada di sekitar kita dan menyampaikan gambar tersebut ke bagian otak. Karena fungsi mata itu untuk melihat. Bagian mata juga tersusun atas 3 bagian. Yang pertama, alat tambahan mata, ada alis, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Yang kedua, ada otot bola mata dan bola mata. Dan yang ketiga, itu adalah saraf otak atau saraf optik. Yang pertama, akan Ibu bahas organ aksesoris pada mata, yaitu adalah alis mata. Kebetulan alisnya seperti Shinchan. Alis mata ini melindungi mata dari cahaya yang menyilaukan mata, juga menghalangi keringat atau debu yang akan masuk ke dalam bagian mata. Kedua, ada kelopak mata. Kelopak mata ini melindungi benda asing yang akan masuk ke mata, dan peristiwa berkedipnya mata kalian itu bisa melembabkan permukaan bola mata itu dengan menggunakan air mata. Selanjutnya, menyapu debu yang ada pada permukaan bola matanya. Selanjutnya, menghalangi terjadinya rangsangan. Bulu mata ini membantu melindungi mata kita dari benda asing yang dapat masuk ke dalam mata kita. Ada aparatus lacrimalis, ini terdiri atas grandula lacrimalis dan saccus lacrimalis. Ya, ini dia, ini adalah grandula dan ini adalah saccus lacrimalisnya. Yang mana grandula lacrimalis ini berfungsi untuk memproduksi air mata. Itu sebabnya kalian bisa menangis itu mengeluarkan air mata. Fungsi dari air mata itu membersihkan dan melumasi dari permukaan bola mata. Yang kedua, mengantarkan oksigen. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi pada mata. Dan ini adalah anatomi bagian dari bola mata kita. Jadi kalian bisa lihat bagian-bagian dari mata, ya. Ada iris, ada pupil, ada kornea, ada retina, dan akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Anatomi pada mata manusia.
Ini adalah bola mata kita ya, terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah lapisan tunika yang membentuk dinding bola mata. Lapisan tunika yang warna putih ini adalah lapisan tunika. Yang kedua ada komponen optik, ini yang mengatur fokus dan masuknya cahaya ini ke dalam bola mata kita. Dan yang terakhir itu adalah komponen neural, itu terdiri atas retina dan nervus opticus. Di sini dia di bagian ini ya. Yang pertama itu ada lapisan tunika, terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan pertama itu ada tunika fibrosa. Dia terdiri dari sklera dan kornea. Ini adalah sklera. Sklera ini yang gambar yang warna putih ini ya, merupakan bagian mata ya yang berwarna putih. Permukaan dari sklera ini membantu mempertahankan mata ini agar tetap lembab. Selanjutnya ini ada kornea. Letaknya kornea ini tuh di sebelah dalamnya dari sklera. Jadi dia merupakan bagian transparan bagian mata yang paling depan ya. Dia ada modifikasi dari sklera. Itu perannya sebagai tempat masuknya cahaya. Yang kedua, lapisan tengah atau tunika vaskuler. Itu ada koroid. Koroid yang lapisan yang warna coklat yang ini ya, itu koroid. Ada badan siliaris. Ini dia badan siliaris ya. Tepatnya dia di belakang iris. Badan siliaris ini itu adalah serabut otak yang dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga menyebabkan lensa mata ini itu dapat menebal atau menipis. Nah, kemampuan menebal atau menipisnya lensa mata itu disebut dengan daya akomodasi. Yang mana lensa mata? Yang ini dia bagian lensa mata yang ada paling bagian depan pada mata kita. Nah, ini dia. Ini adalah bagian iris ya, ini bagian pupil. Kalau dia gelap pupilnya akan mengecil, kalau dia terang pupilnya itu akan melebar. Lapisan ketiga itu ada tunika interna, itu ada retina dan nervus opticus. Nah, ini ada komponen optik yang mengatur fokus dan masuknya cahaya ke dalam bola mata. Ada aqueous humor yang bagian bening yang depan ya, mengisi ruang. Dia mempertahankan bentuk dari bola mata. Yang kedua ada lensa, dia memukuskan cahaya yang masuk ke dalam bagian retina nantinya. Dan yang terakhir ada vitreous body, ini adalah berupa cairan bening bagian tengah mata antara lensa mata dan retina. Jadi dia letaknya di bagian tengah sini. Ini dia retina yang lapisan kuning di dalam ya. Ini adalah retina. Sedangkan nervus opticus ini ada warna kuning atau dia saraf mata atau saraf optik. Retina ini merupakan lapisan bening yang sangat sensitif terhadap cahaya yang masuk ke dalam bagian mata. Nah, pada retina itu terdapat 2 macam reseptor, yaitu namanya sel batang. Ini dia sel batang, bentuknya seperti batang. Dan yang kedua itu adalah sel kerucut. Jadi sel batang dan sel kerucut ini terdapat di dalam retina, karena mereka itu adalah reseptor yang terdapat di dalam retina. Sel batang. Jadi kalian bisa lihat gambar yang ada di sini. Sel batang itu berperan pada penglihatan redup atau hanya sedikit cahaya. Dikenal dengan skotopik.
Scott itu gelap, dia penglihatan, berarti dia dalam keadaan gelap. Makanya sel batang ini sangat peka terhadap intensitas cahaya rendah, tetapi dia tidak dapat membedakan warna. Hanya warna hitam dan putih saja yang bisa dibedakan pada sel batang. Jadi kalian bisa lihat gambar yang ada di sini. Dan pigmen yang terdapat di sel batang yaitu adalah si rhodopsin. Jadi sel batang itu mempunyai pigmen namanya rhodopsin. Yang kedua itu ada sel kerucut. Sel kerucut ini berperan di penglihatan siang atau dikenal dengan fotopik, cahaya penglihatan di siang hari ya. Jadi sel kerucut ini sangat peka terhadap intensitas cahaya tinggi, sehingga dia berperan untuk penglihatan di siang hari dan mampu membedakan warna. Jadi kalian bisa melihat gambar yang ada di sini sudah kelihatan warnanya. Jadi bisa membedakan warna merah, warna hijau, dan warna biru. Dan pigmen terdapat sel kerucut itu namanya fotopsin. Sedangkan yang sel batang itu adalah rhodopsin. Pigmen pada sel kerucut itu adalah fotopsin. Jadi mohon diingat pigmen pada sel batang dan sel kerucut. Sel batang itu terhadap cahaya itu rendah, berarti dia di malam hari. Tapi kalau sel kerucut berarti dia bekerja itu di siang hari, karena mereka sangat peka di siang hari. Bagaimana cara kerja mata manusia itu bisa melihat sesuatu yang ada di depannya? Yang pertama, cahaya masuk ke dalam mata itu melalui kornea. Kornea itu lapisan luar bola mata yang transparan yang warna bening, itu kornea. Kemudian cahaya itu melewati pupil dan akan diteruskan oleh lensa mata. Lensa mata ini mampu memfokuskan cahaya dan gambar ke retina. Jadi ini ada gambarnya, ini ada lensa. Jadi karena lensa mata ini dia memfokuskan cahaya ke dalam bagian gambar ke retina. Selanjutnya, gambar retina itu terbalik dan juga pada bagian kiri dan kanannya. Makanya dia akan membentuk sebuah bayangan nyata terbalik diperkecil. Retina juga merupakan bagian mata yang tersusun atas sel batang dan sel kerucut pada reseptornya. Dan saraf optik saraf optik yang ada di bagian belakang ini akan mengirimkan informasi dari retina ke otak untuk diterjemahkan bahwa kalian melihat gambar yang ada di depan mata kalian. Itu dia cara kerja pada mata manusia. Selanjutnya itu ada indera pendengaran, khususnya di telinga. Ada 3 bagian pada telinga: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah di telinga luar ya. Yang ini yang biasanya kalian suka pegang di telinga yang sifatnya dia elastis, itu adalah daun telinga. Fungsinya itu untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk. Yang kedua itu ada saluran telinga. Ini dia namanya adalah saluran telinga. Dan yang ketiga yang bulat ini saya besarkan seperti ini, itu adalah membran timpani atau gendang telinga. Di dalam membran timpani itu ada epitelium dan jaringan ikat. Jadi di dalam sini nih itu ada epiteliumnya dan jaringan ikatnya. Makanya ada perforasi gendang telinga. Jadi kalau lagi korek kuping dengan cutter bat itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu masuk ke dalam karena dapat merusak di bagian gendang telinga, khususnya di membran timpani. Jadi yang rusak nantinya ini adalah si perforasi gendang telinga ketika cutter bat itu akan masuk ke dalam telinga. Jadi mohon berhati-hati dengan cutter bat. Selanjutnya ada di bagian telinga tengah ya, ada bagian telinga tengah.
ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama ini ada tulang martil atau malleus, tulang landasan incus, dan tulang sangkurdi atau stapes. Nah, mereka ini saling berhubungan. Mereka ini bisa dilihat mereka saling berhubungan karena mereka terdapat sendi namanya sendi sinovial yang menghubungkan antara tulang martil, landasan, dan sangkurdi. Itu namanya sendi sinovial. Selanjutnya itu ada saluran Eustachius, dia menjaga keseimbangan tekanan udara. Ini dia saluran Eustachius, menjaga tekanan udara di dalam bagian telinga tengah. Jadi kalau kita diam, saluran ini tertutup. Tapi kalau saat kita menguap atau menelan sesuatu, itu mereka di saluran Eustachius itu akan membuka dan akan menyebabkan kalian itu dengan suara pup ketika itu menguap atau menelan sesuatu. Apalagi kalau kalian habis naik pesawat, itu perasaan dari gendang telinga itu akan ada rasa tersumbat. Nah, itu dari saluran Eustachius. Makanya kalian harus menguap terlebih dahulu. Itu dari fungsinya dari saluran Eustachius. Selanjutnya di dalam telinga dalam itu ada koklea. Koklea ini adalah rumah siput, dia adalah organ pendengaran ya. Ada saluran setengah lingkaran dan ada saraf pendengaran. Itu dia. Jadi di telinga luar itu ada daun telinga, ada saluran telinga, dan ada membran timpani atau gendang telinga. Sedangkan di telinga tengah itu ada 3 tulang pendengaran, martil, landasan, sangkurdi, ada saluran Eustachius, dan di telinga dalam itu ada rumah siput atau koklea, ada saluran setengah lingkaran, dan ada saraf pendengaran. Itu bagian dari telinga atau anatomi bagian telinga. Selanjutnya, bagaimana cara kerja telinga pada saat kita mendengar sesuatu ya. Bisa kalian lihat, kalian akan mendengar suara musik yang akan masuk ke dalam telinga. Ada gelombang suara yang ditangkap oleh telinga. Yang kedua, jadi daun telinga ini menangkap gelombang suara. Jadi daun telinga ini itu akan menangkap gelombang suara dari suara musik yang kalian dengar tadi. Yang kedua, gelombang suara ini akan diteruskan oleh saluran telinga yang nantinya akan dilanjutkan dengan menggentarkan gendang telinga. Jadi gelombang suara itu akan menggentarkan gendang telinga dan akan menggentarkan 3 tulang pendengaran, martil, landasan, sangkurdi itu pada telinga tengah. Dan akan dilanjutkan getarannya dari tulang sangkurdi itu ditransmisikan atau ditransportkan itu ke koklea atau rumah siput yang berisi cairan. Dan pada akhirnya di dalam koklea ini terdapat organ korti yang berisi cairan sel lambut atau cairan limpanya yang sangat peka terhadap suatu getaran. Kemudian itu akan diteruskan ke dalam bagian saraf dan akan diterjemahkan ke otak bahwa kalian mendengar suara musik tersebut. Jadi jangan terlalu banyak mendengarkan dengan headset. Jadi kalau mau tidur jangan pakai headset terlalu lama, nanti kasihan gendang telinganya. Itu ya. Sekarang indera peraba pada kulit pada manusia ada corpus rufini, itu dia bisa merasakan tekanan rasa panas. Ada corpus Meissner, itu dia peraba ya. Ada corpus Pacini, itu tekanan yang sangat kuat. Ada ujung saraf, itu perasa tekanan sakit. Dan ada ujung saraf cross, itu kalian bisa merasakan dinginnya pada saat musim hujan.
panasnya pada saat musim kemarau, itu dia indera peraba pada kulit. Hidung. Manusia ini dapat mengenal ribuan bau yang berbeda-beda. Contohnya, kita dapat mengetahui bau bunga ataupun bau parfum. Karena indera penciuman ini tergantung pada sel-sel olfaktori. Ini dia sel-sel olfaktorinya, ya. Jadi ketika udara masuk ke rongga hidung dan akan membawa molekul-molekul bau, nantinya molekul-molekul bau ini itu akan berikatan dengan sel-sel olfaktori tersebut, ya. Jadi sel-sel olfaktori ini akan mengirim informasi ke otak dan kemudian diproses sehingga kita mengetahui aroma bau yang kita cium itu berasal dari baunya bunga atau baunya parfum. Itu dia dari indera penciuman khususnya hidung. Dan yang terakhir di indera pada manusia itu indera pengecap atau lidah. Lidah itu pengecap itu berkaitan dengan kemampuan dalam mendeteksi rasa sesuatu zat makanan atau minuman. Lidah juga membantu mencampurkan makanan yang kita makan dengan air liur atau saliva di dalam mulut. Jadi air liur itu saliva. Nah, pada permukaan lidah terdapat benjolan-benjolan kecil, itu disebut namanya papila. Jadi papila ini atau benjol-benjol kecil ini itu terdapat tunas pengecap yang bisa kita rasakan rasanya manis, asin, pahit, asam ketika makanan atau minuman itu masuk ke dalam lidah kita. Jadi tunas pengecap ini yang bisa merasakan rasanya manis, asin, pahit, asam itu ya pada saat makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Dan ini adalah gangguan pada alat indera. Miopi itu adalah rabun jauh. Jadi cacat mata ini tuh ditolong dengan kacamata lensa cekung rabun jauh. Jadi miopi ini terjadi ketika bayangan itu benda itu jatuh di depannya retina. Pas. Yang kedua ada hipermetropi, itu rabun dekat. Berarti dia dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Jadi benda itu jatuh di belakang retina. Selanjutnya ada presbiopi, itu mata tua. Jadi pada usia lanjut ini biasanya ditolong dengan kacamata rangkap positif sama negatif. Astigmatisme, di mana penglihatan ini kabur. Jadi ketidakmampuan mata itu untuk memfokuskan bagian yang dari kita lihat. Biasanya orang yang astigmatisme ini menggunakan kacamata silinder yang tebal. Selanjutnya buta warna. Buta warna itu adalah penyakit turunan ya, keturunan dari bawaan dari ibu atau bapaknya sesuai dengan gen yang diturunkannya. Itu dia tidak bisa dapat membedakan warna merah, hijau maupun biru. Selanjutnya itu ada katarak. Katarak ini terjadi karena pengaruh usia ya. Jadi semulanya bening dan terkena cahaya itu lama-lama dia menjadi keruh sehingga tidak terjadi adanya penglihatan secara dengan baik. Jadi seperti ini putihnya. Kalau mau operasi katarak itu bisa jadi lendir putihnya ini dibuang. Jadi sebelumnya saya juga pernah melihatkan operasi katarak ya. Nah, ini untuk tes buta warna. Jadi kalian harus tahu huruf-huruf yang ada di dalam sini tuh angkanya angka apa saja. Jadi kalau orang yang buta warna ini dia bingung nih akan membedakan warnanya sama angka yang di dalam, dia akan kebingungan. Tapi kalau kita warna mata normal atau tidak ada buta warna, jadi kita bisa menjawab gambar yang ada di sini. 14, 42, 6, 2, 7, 4 itu ya.
Dan selanjutnya itu tuli. Berarti kalau orang tuli itu dibantu dengan alat pendengaran yang seperti ini. Jadi kalau tidak ada alat ini, jadi tidak bisa mendengar dengan jelas. Ini jerawat nih, jadi hati-hati kalau jerawat. Jadi jerawat itu ada pori-pori kulit yang kotor, jadi muka ini harus selalu dibersihkan. Jangan sampai tangan-tangan jahiliyahnya itu merusak bagian pori-pori kulit. Dermatis ini adanya pada kulit ya, gatal-gatal pada kulit dermatis. Polip ini yang terjadi penyumbatan di dalam rongga hidung, jadi harus segera dibuang biar tidak ada terjadi penyumbatan. Terakhir ada dysgeusia, jadi dia tidak ada bisa merasakan rasa pengecapnya ya. Jadi tunas pengecapnya itu tidak bisa merasakan adanya rasa manis, asam, pahit ya, itu ya. Jadi dysgeusia itu penyakit yang tunas pengecapnya itu tidak bisa merasakan sesuatu, jadi hambar semuanya. Oke, jika masih belum paham silahkan simak beberapa kali videonya. Demikian Bioholik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali pada materi sistem pada hormon.